Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Alifullah dari SMA Negeri 1 Maros, perwakilan lomba baca puisi. Sajak Seonggok Jagung, karya W.S. Rendra. Seonggok jagung di kamar, dan seorang pemuda yang kurang sekolahan. Memandang jagung itu, sang pemuda melihat ladang. Ia melihat petani. Ia melihat panen. Dan suatu hari subuh, para wanita dengan gendongan pergi ke pasar. Dan ia juga melihat suatu pagi hari di dekat sumur gadis-gadis bercanda sambil menumbuk jagung menjadi maizena. Sedang di dalam dapur tungku-tungku menyala. Di dalam udara murni tercium bau kue jagung. Seonggok jagung di kamar dan seorang pemuda. Ia siap menggarap jagung. Ia melihat kemungkinan otak dan tangan siap bekerja, tetapi ini seonggok jagung di kamar dan seorang pemuda tamat SLA. Tak ada uang, tak bisa menjadi mahasiswa. Hanya ada seonggok jagung di kamarnya. Ia memandang jagung itu dan ia melihat dirinya terlunta-lunta. Ia melihat dirinya ditendang dari diskotik. Ia melihat sepasang sepatu kenes di balik etalase. Ia melihat saingannya naik sepeda motor. Ia melihat nomor-nomor lotre. Ia melihat dirinya sendiri miskin dan gagal. Seonggok jagung di kamar tidak menyangkut pada akal, tidak akan menolongnya. Seonggok jagung di kamar tak akan menolong seorang pemuda yang pandangan hidupnya berasal dari buku dan tidak dari kehidupan. Yang tidak terlatih dalam metode dan hanya penuh hafalan kesimpulan. Yang hanya terlatih sebagai pemakai tetapi kurang latihan bebas berkarya. Pendidikan telah memisahkannya dari kehidupan. Aku bertanya, apakah gunanya pendidikan bila hanya akan membuat seseorang menjadi asing di tengah kenyataan persoalannya? Apakah gunanya pendidikan bila hanya mendorong seseorang menjadi layang-layang di ibu kota, kikuk pulang ke daerahnya? Apakah gunanya seseorang belajar filsafat, sastra, teknologi, ilmu kedokteran atau apa saja bila pada akhirnya ketika ia pulang ke daerahnya lalu berkata, "Di sini aku merasa asing dan sepi." Lelang pendidikan, karya Ahmad Latiful Ansori.
pendidikan. Kata yang didengarkan oleh banyak kalangan. Katanya, pendidikan itu tak memandang latar belakang. Namun apalah daya, itu cuma slogan. Entah zaman yang telah berevolusi atau sedari dulu tetap di sini. Pendidikan adalah hak setiap warga. Namun mana buktinya? Kami beli, kami juga menjual. Itu kata yang sering terlontar dari orang yang katanya berpendidikan. Kami beli mahal, maka kami juga mendapatkan yang mahal. Pantas saja jika negara tak mencapai kejayaan. Kelakuan orang-orang berpendidikan tak lagi bisa diharapkan. Pendidikan investasi masa depan. Namun, bukan berarti pendidikan sebagai alasan untuk meraup pajak besar-besaran. Bukan pula sebagai alasan untuk meletakkan kaki di atas hidung anak jalanan. Mau sampai kapan pendidikan akan terus dilelang? Hingga rakyat kecil musnah dengan perlahan? Atau hingga jas mengkilat tak lagi muat dikenakan? Tak hanya Tuhan yang membutuhkan, tapi kami juga tak meminta, karena kami tak sanggup jika harus bermain lelang dengan apa yang harus kami dapatkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.